putusan MA ini jadi menakut-nakuti anak muda. Peraturan itu di bawah undang-undang. Tidak sama, Ya. Abang. Tidak sama, Abang. Nah, ini gawat, sudah gawat di cara berpikir hukumnya. Jadi kita bahwa peraturan di bawah undang-undang itu mau disinkron. Saya sangat takut bahwa instrumen hukum dipergunakan untuk kepentingan politik. Itu yang saya takutkan. Padahal dalam berpemilu sudah ada aturan main jelas yang saya sebutkan tadi. Tidak wajar aturan itu di tengah jalan, bahkan dalam hitungan. Ya kalau kita lihat proses sekarang, teman-teman calon independen sudah diverifikasi ya. nih. Jadi ketika teman-teman independen sedang diverifikasi, aturan main itu diubah. Jadi tidak masuk akal. Ini bicara soal kepentingan. Sekali lagi kita sedang disuguhkan film yang sama terkait dengan pola kecurangan pemilu. Salah satu dalam teori kecurangan pemilu, dan itu banyak terjadi di berbagai negara, adalah memanipulasi aturan untuk kepentingan politik. Dan itu terjadi lagi. Karena dianggap sukses, kepentingannya juga masih sama, dan juga mungkin orang yang memikirkan strateginya masih orang yang sama. Karena dianggap berhasil itu. Oleh karena itu diupayakan sedemikian rupa. Tapi tetap segala kejahatan itu menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Harus diingat, aturan utamanya itu ada di Undang-Undang 10 2016. Dan eksplisit di sana disebutkan hal itu. Sayangnya Mahkamah Agung kan tidak boleh mengubah undang-undang. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kepikiran kenapa tidak dimainkan ke MK. Ya karena semua mata dan perasaan melihat MK sebagai peran paman di sana. Tidak mungkin diulang lagi. Oleh karena itu permainan dialihkan ke MA yang ternyata juga meninggalkan berbagai masalah. Menurut saya cara MK menafsirkan PKPU menjadi penafsiran undang-undang sudah salah konsep. Ini tidak mempertimbangkan betapa dekatnya pemilu juga sudah salah. Dan kita akan melihat bagaimana nanti kalaupun hakim saat ini dilaporkan ke KY, terbukti berbagai hal dan kesalahan, saya yakin juga tidak akan dihukum berat-berat. KPU akan mengatakan bahwa ini sudah putusan pengadilan, tugas kami melaksanakan putusan pengadilan. Apalagi barusan KPU dapat penghargaan kan dari Kemenpan RB, padahal kekacauan sudah terlihat di depan mata, tapi dapat penghargaan. Nah, untuk prestasi-prestasi yang gagal itulah KPU mungkin akan mengulangi hal yang sama. Kenapa ke MA? Ya karena menurut kita MA juga jadi tempat yang tepat untuk bagi kita mengajukan uji material. Yang dimana yang kita ajukan ini kan adalah peraturan, bukan undang-undang. Jadi peraturan terhadap undang-undang itu tempatnya memang di MA gitu. Jadi nggak ada yang salah bagi kita gitu. Saya benahi konsepnya sudah salah nih. Yang kita uji materialkan adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang dimana frasanya itu terdapat bahwa usia 30 setelah penetapan. Nah, Undang-Undang nomor 10 itu disebutkan bahwa hanya berusia 30. Nah, ini yang mau kita clearkan gitu loh. Didetailkan lebih jauh. Didetailkan lagi gitu. Jadi interupsi nih bahwa undang-undang itu juga peraturan. Yang saya permasalahkan itu begini. Peraturan di bawah undang-undang mau disinkronkan dengan undang-undang itu tugas Mahkamah Agung memang. Masalahnya begini, undang-undang dan PKPU itu sudah sinkron. Apa masalahnya? Tapi tetap peraturan itu di bawah undang-undang. Tidak sama, Abang. Tidak sama, Abang. Nah, ini gawat. Sudah gawat di cara berpikir hukumnya. Bahwa peraturan di bawah undang-undang itu mau disinkron dengan undang-undang, mau diuji di MK. Kalau dia sudah sinkron, ngapain lagi? Ya, ini makanya kita ini sudah sinkron. Iya, makanya kita ini mau menegaskan. Jadi kita mau mengembalikan. Jadi kita mau mengembalikan karena undang-undang sebelumnya ini berbunyinya seperti ini loh. Jadi kita mau mengembalikan kalau bagaimana undang-undang nih. sebelumnya nggak bisa diuji di Mahkamah Agung. Yang mau diuji itu adalah peraturan sekarang dengan undang-undang sekarang. Jadi begini. Jadi menurut saya perlu paham juga konsep di Mahkamah Agung. Jadi begini, Bang. Jadi hari ini adalah jangan sampai putusan MA ini benar yang dikatakan Bang Noel jadi menakut-nakuti anak muda. Anak-anak usia ini angin segar anak muda. Karena orang berpikir bahwa ternyata putusan ini untuk suatu kepentingan tertentu.
Oh iya. kita memperjuangkan Iya, nggak bisa anak-anak dibohongi. muda. Oke, baik. Ya, harusnya Baik. nanti kita nggak bisa. buktikan. Kita mau Seharusnya kita jangan kita berpacu Oke, pada baik. masalah. Bang Ciko gimana? Tapi Jangan kita harus publik munculkan dipaksa figur-figur anak berprasangka muda baik yang terhadap baru gitu. orang yang Jangan sedang maju dong, dan Pak. agar Terus kita pasti. Oke, baik. Satu-satu supaya penjelasannya terdengar dengan pemirsa. Ya nanti kan kita buka, kita masih berproses Yang 2 bulan pendaftaran hanya dicari pilkada, Oke. masih bulan Agustus. Hanya 2 bulan. Pendaftaran itu. pilkada Oke, baik. masih bulan Jauh-jauh Agustus. Jadi pernikahan mari kita hanya cari. untuk mencari Nanti kita anak cari. muda yang usia Baik, saya akan lempar ke Mbak Oki. Mbak Oki.